Oke, selamat siang. Assalamualaikum, teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas waktu dan juga eh, apa ya, teman-teman sudah meluangkan waktu dan harinya sambil menunggu teman-teman yang lain. Gak apa-apa, saya admit di sini. Kita mulai aja perkuliahan kita di hari ini. Izin saya pemaparan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Untuk berikutnya kita lanjutkan presentasi kelompok seperti biasa. Baru sesi tanya jawab. Oke? Oke, saya share screen dulu ya teman-teman. Oke, sudah muncul di layar teman-teman? Sudah ya? Oke. Oke teman-teman, jadi hari ini kita ada eh, materi pasar tenaga kerja, tanah, modal, dan juga kewirausahaan ya teman-teman. Oke, kita mulai dari dasar teorinya dulu ya teman-teman untuk pasar tenaga kerja. Pengertian dari pasar tenaga kerja ya teman-teman. Ini adalah pasar yang mempertemukan penawaran tenaga kerja ya individu yang ingin bekerja dengan permintaan tenaga kerja. Nah, kalau di penawaran tenaga kerja itu terkait dengan individunya atau orangnya atau kita ya sebagai calon karyawan, calon staff, calon buruh gitu ya. Nah, kalau permintaan tenaga kerja itu lebih ke perusahaannya atau si pemberi kerja ya, teman-teman ya. Nah, penawaran tenaga kerja itu jumlah jam kerja yang pekerja siap tawarkan pada tingkat upah tertentu. Jadi di sini tuh pekerja ya menawarkan tenaga kerjanya ya teman-teman ya berupa jumlah jam kerja ya yang mau mereka berikan gitu kan termasuk dengan skill yang dimiliki, pengalaman dan lain sebagainya gitu ya untuk mendapatkan tingkat upah tertentu teman-teman. Nah, kalau permintaan berarti dari sisi perusahaan ya, ini jumlah jam kerja yang diminta perusahaan atau pengusahanya berdasarkan tambahan pendapatan dari pekerja tersebut, teman-teman. Ya, kalau penawaran tenaga kerja, dia siap menawarkan jamnya, ya teman-teman ya, waktunya, ya, skillnya, pengalamannya untuk ditawarkan kepada perusahaan untuk mendapatkan tingkat upah tertentu sesuai dengan ya pastinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kan kadang ada juga yang nggak berlaku terkait dengan perusahaan monopsoni gitu ya, perusahaan dengan pasar tidak sempurna, persaingan tidak sempurna. Oke, kalau permintaan tenaga kerja, jumlah jam kerja yang memang diminta oleh perusahaan ya teman-teman ya. Oke, contoh jika industri teknologi berkembang, permintaan programmernya akan meningkat teman-teman ya sehingga tingkat upah mereka cenderung naik karena nilai tambah produk mereka tinggi. Oke oke, ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, lanjut ya teman-teman. Berikutnya kita ada penentuan upah di pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja persaingan sempurna karakteristiknya apa? Yaitu banyak perusahaan. Ya, banyak perusahaannya, ya udah tentu pasti banyak pekerjanya. Kayaknya agak jarang ya teman-teman ya, banyak perusahaan tapi nggak ada perusahaannya juga ya teman-teman ya. Sementara sekarang kondisinya kan kita sedikit perusahaan, maksudnya ya perusahaannya tuh tidak tidak banyak menyerap gitu ya. Maka kan sekarang kan pemerintah lagi gencar banget membuka lapangan pekerjaan 9 juta lapangan pekerjaan misalnya kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang sempurna, ya pasar persaingan sempurna itu banyak perusahaan dan banyak pekerja. Tidak ada satupun pihak yang bisa mempengaruhi upah. Karena apa? Karena upahnya itu ditentukan oleh permintaan dan juga penawaran tenaga kerja. Ya pada saat perusahaan banyak, mereka meminta tenaga kerja yang ada. Ya makanya barulah tenaga kerja ya itu bisa diserap. Oke, titik keseimbangan upah terjadi ketika jumlah yang
bersedia bekerja sama ya. Jadi karyawan yang bersedia untuk bekerja di perusahaan gitu ya, sesuai atau sama dengan jumlah yang diminta perusahaan atau supply-nya itu sama dengan demand-nya ya. Yang diminta itu sama dengan penawarannya, teman-teman. Oke, modal dasar permintaan tenaga kerja turun seiring upahnya naik. Permintaan tenaga kerja ya itu turun ya pada saat memang kalau upahnya naik. Pada saat upah naik ya perusahaan tuh agak berat ya untuk meng-hire, untuk meminta karyawan baru misalnya kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, terus modal dasar lagi penawaran tenaga kerja itu naik. Pasti bakal banyak, pasti bakal rame seiring upahnya naik. Kalau ada upah yang lebih bagus, ya gaji yang lebih gede gitu ya, pasti tuh kita akan berlomba-lomba ya menawarkan diri kita atau kita apply, kita lamar ke perusahaan tersebut teman-teman. Karena apa? Karena upahnya naik. Tapi pada saat perusahaan itu tuh menurunkan upah, upahnya kecil atau apa ya, pasti penawaran tenaga kerjanya sedikit teman-teman. Oke, ini ada beberapa note ya teman-teman ya, MRPL, Marginal Revenue, Product of Labor, ini nilai tambahan revenue atau pendapatan yang diperoleh apabila perusahaan itu mempekerjakan tambahan satu orang pekerja, misalnya kayak gitu teman-teman ya. Yang kita belajar marginal itu ya teman-teman ya, marginal utility, marginal produk ya sebelum-sebelumnya. Nah kalau ini kita ngukur sama sih sebenarnya produk dan apa berapa tambahan produk yang dihasilkan dengan kita menambah satu labor gitu loh teman-teman. Oke, MRP, marginal physical product, tambahan output fisik yang dihasilkan dari satu tambahan tenaga kerja. Tambahan put hasil ya, hasil fisik yang dihasilkan dari satu tambahan dengan menambahkan satu tenaga kerja. Marginal revenue, tambahan penerimaan ya teman-teman ya, tambahan revenue dengan kita menambahkan apa namanya pastinya menambahkan satu unit output tambahan dari perusahaan. Oke, pasar tidak sempurna ini udah kita bahas ya beberapa kali di beberapa minggu terakhir juga ya teman-teman ya terkait dengan pasar tidak sempurna ya atau monopsoni. Nah, di sini definisinya tuh hanya ada satu perusahaan ya teman-teman ya sebagai pembeli tenaga kerja atau perusahaannya tuh cuma satu teman-teman yang bisa menerima karyawan gitu loh. Jadi di daerah tertentu gitu ya, misalnya di Kalimantan, nah, perusahaan besar sih sebenarnya, tapi dia tuh hanya bisa, tapi hanya dia doang satu-satunya perusahaan yang kita bisa lamar gitu loh teman-teman. Karena apa? Karena nggak ada lagi. Kita sebagai calon karyawan tuh pengen apply, pengen lamar gitu loh teman-teman. Ya, jadi nggak ada. Hanya ada satu perusahaan sebagai pembeli tenaga kerja kita di suatu wilayah. Akibatnya apa? Akibatnya perusahaan tuh akan mampu banget lah ya mempengaruhi tingkat upah. Karena apa? Karena pekerja sulit pindah kerja. Karena nggak ada alternatif. Karena nggak ada pilihan lain lagi, teman-teman. Biasanya upah yang didapat apa? Di bawah upah keseimbangannya, teman-teman. Karena apa? Karena perusahaan tuh menekan, mereka dengan amat gampangnya menekan biaya tenaga kerja. Harusnya pada saat kita melakukan efisiensi, kita belajar ya kemarin ya, manajemen produksi gitu ya. Kita harusnya tuh bisa dari OPEX-nya kita kurang efisiensikan, dari COGS-nya kita cost down gitu ya. Tapi kalau di sini nih monopsoni itu mungkin-mungkin aja mereka tuh melakukan penekanan biaya tenaga kerja ya atau nurunin gajinya teman-teman. Oke, contoh daerah industri kecil dengan daerahnya kecil nih teman-temannya, tapi pabriknya gede. Nah, ini bisa ini bisa aja loh mereka menawarkan upahnya tuh rendah banget. Karena apa? Karena pekerjanya tidak punya alternatif lain untuk mereka bekerja. Nah, berikutnya kita ada peran serikat pekerja nih, teman-teman. Ya, pasar tenaga kerja monopoli. Oke, eh, di sini ya pekerja itu membentuk serikat pekerja. Kita juga udah bahas ya teman-teman ya, serikat pekerja yang kuat. Mereka itu dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja secara bersama-sama.
kong kali kong lah ya, bareng-bareng gitu loh teman-teman. Serikat pekerja dapat menuntut upah lebih tinggi atau membatasi, ya udah nggak usah nyari karyawan lagi, tapi upahnya digedein. Nah, hasilnya upah tuh bisa lebih tinggi ya dari pasar persaingan lainnya. Oke, teori upah efisiensi. Serikat pekerja yang kuat dapat meningkatkan produktivitas dengan menetapkan upah lebih tinggi, sehingga pekerja termotivasi mengurangi turnover dan meningkatkan loyalitas pekerja. Contoh, negosiasi terjadi ya di sektor transportasi global. Ya, mereka ini sering menaikkan upah di atas keseimbangan pasar yang ada. Terutama setelah pandemi ini mereka tuh selalu melakukan perundingan kolektif ya. Mereka tuh selalu bernegosiasi terkait dengan upah yang akan diperoleh oleh karyawannya. Tapi ingat, kita pernah bahas juga ya. Waktu itu kan ada ya achievement lah ya dari apa kalau SPSI atau Serikat Pekerja itu tuh mereka mampu menaikkan sekitar 20% kenaikan gaji para karyawannya. Tapi ingat ya, dalam waktu beberapa bulan ke depan, itu nggak membuat happy perusahaan juga, teman-teman. Karena ya kebanyakan tuh kenaikan upah itu tuh tidak diiringi dengan kenaikan produktivitas perusahaan juga, teman-teman. Jadi perusahaan kolaps karena upahnya naik, kos gajinya naik gitu ya. Nah, sementara produksinya juga apa produksinya ya tetap ya, terus penjualan mungkin tetap. Nah, sementara kos-kos kalau ditambahkan dijumlahkan itu kosnya semakin meningkat sehingga menciptakan kerugian. Jadi no wonder ya, nggak aneh ya. Jadi pada saat 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian akan terjadi yang namanya layoff atau pemutusan kerja atau ya pemecatan ya teman-teman ya, atau ya udah pahit-pahitnya perusahaan akan bangkrut, tutup perusahaannya teman-teman. Oke, berikutnya ada pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Di sini terjadi ketika ada satu perusahaan ya monopsoni ya memonopoli gitu ya, dan serikat pekerja yang kuat ini bisa hadir mereka sebagai penawar atau negosiator tenaga kerja di perusahaan monopoli ini. Nah, kekuatan ini saling berhadapan nih teman-teman ya dalam bentuk negosiasi terkait upah dan juga kesejahteraan karyawannya. Ya, jadi kalau monopoli bilateral ini nih ada satu perusahaan ya dan ada serikat pekerjanya. Di sini perusahaan ingin menekan biaya tenaga kerja, sementara SPSI-nya atau serikat pekerjanya nuntut naik gaji. Makanya terciptalah proses negosiasi, bergening, menentukan upah secara langsung, ya, bukan melalui pasar. Kalau tadi kan kita upah tuh ditentukan berdasarkan permintaan dan juga penawaran kan. Tapi kalau di pasar tenaga kerja monopoli bilateral, itu upah terbentuk, tercipta karena adanya proses negosiasi, bukan dari pasar atau disebutnya negotiated cartelism. Dalam literatur ekonomi, yaitu upah berada di atas tingkat pasar karena memang kekuatan dari bergennya, negosiasinya, teman-teman. Contoh, negosiasi di industri otomotif, kereta api, atau pertambangan. Ini kan perusahaan-perusahaan besar ya, bisa dikatakan monopoli bilateral ya, teman-teman ya. Di mana hanya ada satu pemilik, kita ini sebetulnya satu pimpinan lah ya, pimpinan besar di wilayah tertentu gitu ya. Dan juga ada serikat pekerjanya. Saya pernah bilang ya, kalau serikat pekerja itu sebenarnya nggak semua perusahaan punya. Saya itu selama bekerja hampir 25 tahun, saya hanya mengalami punya serikat pekerja itu tuh di pabrik pada saat saya di otomotif. Saya di perusahaan Astra waktu itu ya ada SPSI-nya atau Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Nah, di situ tuh mereka punya bargaining power ya untuk mereka bisa membantu menjadi fasilitator antara karyawan dan juga manajemen perusahaan terkait dengan negosiasi gaji, kesejahteraan. Terus pada saat karyawan mendapatkan apa ya istilahnya ya ada kecelakaan atau ada apa namanya tuh pemecatan sepihak dan lain sebagainya. Nah, ini pihak SPSI itu turut membantu. Oke, teman-teman. Terus ini apa sih ini? Aduh, ntar dulu teman-teman ini agak.
Bagaimana upah ditentukan di pasar yang tidak kompetitif? Ya, yang tidak kompetitif itu berarti yang monopoli, monopoli bilateral, ya. Itu gimana tuh terbentuknya? Pemberi kerja, kalau di monopsoni, pemberi kerja itu harus menaikkan upah kalau memang mau menarik pekerja tambahan. Kok dia itu nggak mau naikin upah, akan sangat sulit untuk mendapatkan karyawan. Ya, jadi biasanya tuh monopsoni itu yang tadi teman-teman ya, memang ditekankan apa upah gaji itu langsung didecide ditentukan oleh perusahaan. Mereka tuh nggak pernah mikirin apa namanya terkait dengan upah yang berlaku misalnya. Ini karena masuknya ke dalam kategori pasar tidak sempurna ya teman-teman ya, monopsoni. Nah, terus kayak monopoli tenaga kerja, serikat pekerja bisa menetapkan upah tinggi tapi mereka akan mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Ya iya boleh-boleh aja sih dinaikin, tapi nanti otomatis ya perusahaan nggak bakal memperbanyak karyawannya. Jadi penawaran tenaga kerja, permintaan tenaga kerja akan berkurang, teman-teman. Terus bagaimana dengan yang bilateral? Tingkat upah tergantung pada kekuatan tawar-menawar yang tadi ya, antara perusahaan manajemen dengan serikat pekerja. Jika serikatnya kuat, upah bisa tinggi, tapi employment-nya rendah, tingkat kesejahteraannya rendah. Kalau perusahaannya kuat, maka upahnya tuh di bawah tingkat optimal. Oke, jadi di sini negosiasi, itu bukan mekanisme pasar bebas ya, untuk menentukan gaji yang dihasilkan atau upah yang didapatkan oleh karyawan, teman-teman. Oke, berikutnya dampak imigrasi terhadap pasar tenaga kerja. Kita juga udah belajar ya, imigran, teman-teman, beberapa waktu lalu, lumayan banyak juga kita pembahasannya terkait dengan imigrasi atau imigran-imigran ini, gitu ya. Nah, imigrasi itu mempengaruhi pasar tenaga kerja. Tentu ya, teman-teman, karena apa? Karena di sini nih mereka menambah pasokan tenaga kerja di negara kita, misalnya gitu ya. Kita nge-hire orang India, orang Filipin, ya, orang Cina gitu ya. Nah, ini nih bisa mempengaruhi jumlah apa ya teman-teman ya? Ya pasar tenaga kerjanya ya teman-teman ya. Penawaran tenaga kerjanya jadi naik, kita akan bersaing sama imigran, kita yang penduduk lokal akan bersaing dengan orang-orang luar negeri gitu ya. Nah, upah keseimbangannya akan turun kalau imigran ini menggantikan kita sebagai pekerja, teman-teman. Kita udah kehilangan pekerjaan, bisa jadi juga upah kita tuh akan menurun. Ya, employment mungkin kadang naik, tapi pekerja asli, pekerja lokal kayak kita itu bisa kehilangan pekerjaan atau bahkan kita bisa mengalami penurunan upah. Karena apa? Karena perusahaan kita lebih mengalokasikan kepada imigran tadi. Kalau imigran tadi kan biasanya ya oke lah, mungkin mereka pendidikannya lebih tinggi gitu ya. Yang enggak juga ya, kita banyak ya S2, tenaga S1, S2, S3 juga banyak. Tapi kadang-kadang entah kenapa ya teman-teman ya stigmanya tuh ya kalau orang luar tuh memang mereka tuh lebih disiplin, lebih oke, lebih cerdas dan lebih sebagainya gitu ya. Nah, sementara kerja kita mungkin masih under gitu ya teman-teman ya. Nah, ini membuat perusahaan akan berpikir bahwa untuk apa saya meng-hire karyawan lokal dengan gaji 7 juta gitu ya, tapi dia tuh ya pengalamannya hanya begini-begini. Tapi mendingan saya kasih yang 10 juta, beda dikit, beda tipis, tapi mereka tuh luar biasa pengetahuannya. Karena sekarang kan kita udah dibuka ya, semua negara tuh boleh berkesempatan untuk bekerja di setiap negara manapun gitu loh teman-teman. Tapi memang aktualnya seperti itu gitu ya. Mereka jauh lebih apa sih ya dari sisi integrity ya kedisiplinan mereka lebih oke sih sebenarnya. Tapi kita nggak boleh kalah dan kita tetap optimis bahwa kita sebagai pekerja lokal pun masih bisa mampu memberikan apa ya istilah itu tenaga kerja kita tuh lebih optimal dibandingkan mereka. Jadi ini masuk dalam pasar persaingan tenaga kerja. Oke, dampak imigran nih terhadap kita ya atau pasar tenaga kerja. Dari sisi upah, pekerja berpendidikan rendah ya di negara kita atau di kota kita itu kemungkinan tekanan akan upah yang turun atau penurunan upah, lama naik gaji gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Karena kompetisi tenaga kerja kita tuh dengan imigran.
Pada pekerja yang keterampilannya itu hanya sekedar komplementer ya dengan imigran, upahnya mungkin masih oke lah, masih bisa stabil. Atau mungkin bahkan bisa naik. Kalau kita saling komplementer tuh melengkapi ya, kita melengkapi keterampilan dengan si imigran, masih oke tuh ya. Tapi kalau dari dampak employment dalam jangka pendek, imigran dapat meningkatkan jumlah pekerjaan karena kebutuhan perusahaan untuk tenaga kerja tambahan. Namun pekerja asli yang bersaing langsung dengan imigran bisa mengalami tekanan pekerjaan. Apalagi kalau pekerjaan mereka tuh bagus ya teman-teman ya. Udah fix otomatis kita bukan hanya mendapatkan tekanan pekerjaan tapi bahkan kehilangan pekerjaan. Oke, berikutnya kita ada contoh ya teman-teman. Upah rata-rata di Indonesia, di Jakarta tuh jauh lebih tinggi dibanding Jawa Tengah atau NTT. Migrasi terjadi untuk mengejar upah nominal, bukan upah real. Nah, ini kita lagi ngomonginnya daerah ini ya teman-teman ya. Lokal lah, skala lokal ya teman-teman ya. Oke, oh ini ya imigrasi itu kan perpindahan ya karyawan, tapi tadi saya ngasihnya lebih ke internasional ya teman-teman ya. Tapi ya udahlah imigran, migrasi berarti istilah itu berpindah dari pulau satu dengan pulau yang lain. Oke, dampak jangka panjang di daerah asalnya misalnya di NTT, di Kalimantan itu mereka akan kekurangan tenaga kerja ya teman-teman ya. Produktivitas sektor pertanian, perkebunan dan lain sebagainya, pertambangan itu akan menurun karena apa ya? Karena nggak ada tenaga kerjanya. Karena apa? Karena mereka itu tuh berpindah ya teman-teman ya, berpindah untuk mendapatkan upah yang jauh lebih baik. Ya, jadi ini ada isu juga nih ya pada saat mereka yang di daerah itu pindah ya dari daerah asal ke daerah tujuan. Nah, itu tukaran upah. Terus terjadi kepadatan penduduk. Contohnya kayak di Jakarta, ya Jabodetabek lah teman-teman ya, dan Karawang, Cikarang dan sekitarnya. Terus oke, kompetensi kerja meningkat ini sebenarnya positif ya teman-teman ya, baik ya. Berarti artinya itu kita harus mengupgrade, meningkatkan skill atau kompetensi ya sebenarnya, meningkatkan kompetensi kita ya sebagai karyawan agar kita bisa menang dalam kompetisi kerja. Oke. Analisis teori, sesuai teori equalizing wage differentials, migrasi itu cenderung menyamakan upah antar wilayah. Karena apa? Karena orang NTT-nya pindah ke Jabodetabek, karena orang Kalimantannya pindah ke Jabodetabek gitu ya. Jadi kayak seolah-olah tuh ya itu hanya cross aja, terus menyamakan upah yang diperoleh. Namun karena biaya hidup berbeda, ketimpangan kesejahteraan tetap aja terjadi, teman-teman. Ya, kamu pindah dari NTT yang tadinya tuh beli makan warteg 8.000, 5.000 udah dapet, tapi kamu ke Jakarta, kamu dapat gaji gede sih di Jakarta. Tapi ternyata makannya juga gede di warteg tuh minimal 15.000 gitu ya teman-teman, 20.000. Jadi ya sama aja, nggak ada poinnya juga gitu loh teman-teman. Karena memang biaya hidupnya berbeda, sehingga ketimpangan kesejahteraan tuh tetap aja terjadi. Oke, contoh berikutnya nih, arus migrasi tenaga kerja dari Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa ke kawasan industri Jabodetabek dan Karawang. Terus meningkat, teman-teman ya, terutama pada sektor manufaktur, logistik, konstruksi, banyak banget lah, teman-teman ya. Pada pindah tuh ya dari Jawa, luar daerah, luar pulau, datang tuh ke Jabodetabek, ke Jakarta dan sekitarnya, ke Karawang, Cikarang. Apa dampaknya terhadap pasar tenaga kerja? Penawaran tenaga kerja meningkat tajam. Ya, yang nawarin tenaga kerjanya nih banyak meningkat. Ya, terutama untuk pekerja berpendidikan yang menengah ke bawah. Karena mereka apa? Mereka tuh datang ke Jakarta, ke Jabodetabek dengan harapan mereka bisa mendapatkan upah yang jauh lebih baik apabila dia bekerja di Jawa Tengah, di Sulawesi, dan lain sebagainya. Upah real untuk pekerja entry level tuh pekerja yang apa orang baru lah ya, level baru gitu ya, relatif tertahan sebenarnya. Meskipun UMP atau UMK-nya naik setiap tahun. Ya, jadi upah realnya itu tuh sebenarnya tuh ya ketahan lah teman-teman. Perusahaan memiliki daya tawar lebih besar. Ya, perusahaan lebih gede tuh untuk mereka menawar karena apa? Ya karena banyak banget meningkat kan tadi penawaran tenaga kerjanya meningkat tajam. Oke, migran itu bersifat substitusi dengan pekerja lokal. Tekanan upah ke bawah. Keseimbangan pasar tenaga kerja itu bergeser. Supply meningkat, wage equilibriumnya itu turun atau stagnan. Ini menjelaskan mengapa kenaikan UMP tidak selalu diikuti peningkatan kesejahteraan
real bagi pekerja. Oke, ini eh, saya coba rangkum ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek dari pasar kompetitif, monopsoni, monopoli serikat, bilateral, dan juga imigrasi. Hasil pasarnya apa? Kalau pasar kompetitif efisien ya, tapi nggak ada apa no employment apa model yang ideal. Nah, kalau monopsoni upahnya rendah, kesejahteraan juga rendah. Kalau monopoli serikat upah memang tinggi ya, tapi tingkat kesejahteraan mungkin bisa turun. Monopoli bilateral outcome-nya bergantung dari negosiasi antara serikat pekerja dengan perusahaan. Oke, imigrasi, upah, dan juga employment tergantung dengan substitusi dan perusahaannya seperti apa. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya nggak sejauh ini terkait materi kita? Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut? Enggak ya? Oke, pasar tanah, land market. Konsep dasar tanah sebagai faktor produksi. Tanah itu mencakup seluruh sumber daya alam, lahan, mineral, air, hutan, dan lokasi geografis. Jumlah tanah tuh bersifat tetap ya, nggak ada apa ya istilahnya. Kalau tanah tuh kan nggak ada pengurangan ya teman-teman ya. Kamu belinya 1 hektar ya tanahnya masih 1 hektar, nggak ada apa namanya tuh apa namanya depresiasi sebenarnya. Kalau tanah doang beda sama gedung ya. Gedung kan bisa rusak, bisa bocor, bisa catnya lumutan. Itu. Tapi kalau tanah tuh ya bersifat tetap. Tidak bisa ditambah dalam jangka pendek maupun panjang. Pendapatan dari tanah, ya, pendapatan dari tanah tuh disebut sewa ekonomi. Kalau memang kita mendapatkan tanah, kayak misalnya eh, penyewa lahan tanah kita manfaatin dengan lahan parkiran gitu ya, tanpa kita bikin ada produksi apa-apa, nah itu dikatakan sewa ekonomi. Oke, penentuan sewa tanah karena penawaran tetap, ya, permintaan menjadi faktor utama penentu harga atau sewa tanah, ya. Penawaran tetap tanah kan nggak bisa nambah-nambah yang kayak gimana-gimana ya teman-teman ya. Kita 10 menit lagi habis, nanti ganti lagi ya teman-teman. Maaf ya, Zoom-nya habis. Oke, sewa tanah ditentukan oleh produktivitas marginal tanah dan nilai output yang dihasilkan. Kenaikan permintaan output, permintaan tanah naik, sewa tanah meningkat. Pajak atas tanah tidak mengurangi jumlah tanah. Jumlah tanah tetap ya teman-teman, hanya mempengaruhi biaya distribusi, hanya mempengaruhi distribusi pendapatannya aja. Pendapatan jadi lebih berkurang ya. Kalau misalnya pajaknya itu apa pajaknya dihitung ulang atau bagaimana lah dari kebijakan pajak untuk tanahan. Oke, contoh kasus nih teman-teman, kenaikan harga lahan ya terjadi pada saat pemerintah menentukan bahwa di Kalimantan mana sih teman-teman ya, Kalimantan mana sih IKN itu ya, ditetapkan sebagai ibu kota Nusantara. Nah, ini meningkatkan orang banyak yang permintaan tanah. Mereka tuh jadi pada beli tanah, teman-teman. Beli tanah di pinggiran IKN ya. Karena harapannya apa? Karena ini akan menjadi sebuah kota, akan banyak orangnya, akan banyak penduduknya gitu ya. Akan hiduplah ekonominya, teman-teman. Tapi tanah yang tawarin tetap aja, nggak bakal banyak, nggak bakal tambah. Karena di IKN ada total 1.000 hektar, ya udah 1.000 hektar aja, nggak bakal mungkin nambah lagi teman-teman. Itu udah beda lahan lagi, bukan di IKN lagi namanya ya. Ini penawaran tanahnya tetap teman-teman. Karena kan ya tanah tuh tetap segitu ya teman-teman. Ya, tanah tuh 1 hektar gitu ya. Yang kita beli ya kita memang sih, aduh gimana ya jelasinnya. Kalau kalau kita beli tanah 1 hektar ya kita bisa aja nambah lagi tanahnya 1 hektar, lahannya tambah 2 hektar ya bisa. Tapi maksudnya tuh tanah itu tuh secara apa ya, kuantiti tuh dia nggak bertambah teman-teman. Ya, harga dan sewanya akan melonjak drastis. Maka terjadi spekulasi tanah nih, banyak nih investor-investor yang mereka tuh akhirnya jual, pembeli murah ya, beli murah ke masyarakat, nanti dijual ke developernya mahal gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang kayak kasus-kasus banyak tuh apa ya teman-teman ya, kayak contoh developer tuh udah langsung beli tanahnya banyak ya, tanah banyak dengan harga yang mahal gitu ya. Terus tiba-tiba proyeknya nggak jadi. Nah, terus akhirnya apa tuh yang kasus banyak ya, kasus
di daerah Bogor tuh yang mangkrak, tanah-tanah mangkrak gitu loh teman-teman ya. Yang apa sama siapa sama developer belum dibayar gitu loh teman-teman ya. Karena apa? Karena proyeknya mangkrak. Oke, analisis ekonomi, contoh murni ekonomi keren menunjukkan bahwa keuntungan pemilik tanah tidak selalu berasal dari usaha yang produktif, tapi karena ada perubahan kebijakan dan juga lokasi. Ya, tanah itu tuh teman-teman, ya kadang-kadang tuh kita mendapatkan keuntungan nggak selalu dari kita bikin usaha pabrik apa parkir ini. Nah, belum tentu teman-teman. Tapi bisa juga terjadi apabila tiba-tiba tanah yang kita punya lokasinya akan dibangun mall gede ya, atau misalnya nih kayak di saya nih di Tanjung Priuk teman-teman, tanahnya saya itu akan dibangun peti kemas atau akan kena jalan tol, pelebaran jalan tol. Nah, itu kan pasti langsung harganya wush langsung naik teman-teman. Ya, itu karena apa? Perubahan kebijakan dan juga lokasi, teman-teman. Itu benar-benar mempengaruhi. Ya, kalau tanah tuh konsepnya kayak begitu, teman-teman. Dia akan mahal apabila, oh tuh di IKN bakal jadi kota, ini, makanya jadi mahal harganya. Padahal dulu mungkin semeter cuman 25.000 gitu ya. Tapi karena ada IKN, jadi semeternya sekarang bukan 25.000 lagi, tapi 2.500.000. Nah, berarti pemilik tanah kan pasti akan naik ya, memberikan keuntungan kepada pemilik tanah. Oke, tanah dan ketimpangan. Pemilik tanah memperoleh pendapatan pasif, ya teman-teman ya, pendapatan pasif ya. Karena tanah itu kan kita nggak olah apa-apa. Ya, kalau pendapatan aktif itu tuh teman-teman kerja di pabrik, di rumah sakit, ya kerja di perusahaan. Itu namanya pendapatan aktif, teman-teman. Tapi kalau pendapatan pasif tuh kamu nggak ngapa-ngapain, tapi dapat aja tuh duitnya. Kan kalau harga tanah itu kan kamu tahun ini kamu punya tanah harganya 100 juta, mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi harga tanahnya menjadi 1 miliar. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Itu pendapatan pasif. Bisa dikatakan sebagai pendapatan pasif ya. Nah, kayak misalnya teman-teman tuh tanahnya oke kita bikin apa biar lebih produktif gitu ya. Kita bikin lahan apa, lahan ini misalnya lahan apa tuh namanya teman-teman, parkir, let's say kayak begitu. Oke, non-pemilik tanah harus membayar sewa tinggi, memperlebar ketimpangan. Relevan untuk diskusi kebijakan reformasi agraria dan pajak lahan. Oke, berikutnya teman-teman, kita masuk ke pasar modal. Teman-teman ada yang mau tanya terkait dengan pasar tenaga kerja ataupun tanah? Kita sebentar lagi habis. Teman-teman nanti minta izin, teman-teman pindah lagi ya ruangan Zoom-nya ya. Siap, siap, Ibu. Oke. Oke, sambil nunggu habis. Oke, kita masuk ke modal. Ya, pengertian modal. Modal itu barang hasil produksi yang dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa lain. Ya, dipakai untuk menghasilkan barang atau jasa. Mesin dipakai untuk menghasilkan barang. Pabrik dipakai untuk bisa menghasilkan barang. Contohnya mesin, pabrik, alat produksi, infrastruktur, teknologi, itu merupakan modal juga, teman-teman. Oke, permintaan modal ditentukan oleh produktivitas marginal modal MPK. Perusahaan menambah modal sampai nilai MPK-nya itu sama dengan biaya penggunaan modal. Penawaran modal berasal dari tabungan masyarakat, dipengaruhi oleh tingkat bunga. Bunga naik, tabungan naik, penawaran modal akan meningkat. Pada saat deposito bunganya naik, bunganya gede, masyarakat akan rajin nabung. Karena apa? Karena apa? Dia tahu akan mendapatkan bunga naik, teman-teman. Ya, kayak deposito, ya, kalau kita dapat penawaran, dapat deposito apa? Bunganya 5% nih, wah itu gede banget sih. Kita pasti bakal tertarik ya untuk meningkatkan modal kita. Oke, tingkat bunga sebagai harga modal. Tingkat bunga adalah harga penggunaan modal, menentukan keputusan untuk investasi perusahaan, tabungan rumah tangga, dan oh ya tabungan rumah tangga aja. Oke. Oke, contoh suku bunga BI dan juga investasi. Kenaikan BI rate menekan investasi sektor real. UMKM dan industri ya menunda ekspansi. Ini menunjukkan dampak stabilitas moneter versus pertumbuhan ekonomi.
Modal tuh bersifat elastis dalam jangka panjang. Perubahan kebijakan moneter mempengaruhi akumulasi modal dan pertumbuhan ekonomi. Ya, kayak contoh ya, pemerintah mengeluarkan apa teman-teman yang kemarin sekitar 200 triliun ya. Itu kan dengan suku bunga mungkin yang rendah banget. Saya juga kurang pahamnya itu berapa, tapi yang pasti itu berbeda. Itu suku bunganya kecil banget. Karena apa? Karena untuk mendongkrak pasar berputar ya teman-teman ya, biar menciptakan apa istilah itu pasar baru lah intinya ya, ada transaksi, ada pertumbuhan ekonomi. Oke, investasi pada teknologi digital meningkatkan MPK. Perusahaan yang berinvestasi lebih awal itu akan memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, kita masuk ke kewirausahaan ya teman-teman ya, atau entrepreneurship. Oke, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang ya berwirausaha ya dalam mengorganisir faktor produksi. Dia mampu mengambil risiko, melakukan inovasi ya teman-teman, terus bisa membaca peluang pasar. Pendapatan dari kewirausahaan yang dilakukan itu disebut sebagai laba, teman-teman, atau profit. Ya, oke. Fungsi kewirausahaan dalam ekonomi itu menggabungkan tanah, tenaga kerja, dan juga modal untuk kita tentukan mau memproduksi apa. Ya, sehingga kita menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pasar juga, teman-teman. Menciptakan inovasi, lapangan pekerjaan ya. Kalau menciptakan inovasi ya pastilah nanti ya terakhir apa istilah itu pada saat kita sudah mendapatkan laba gitu ya, itu berarti kan kita harus melakukan sesuatu hal yang baru lagi ya teman-teman ya. Laba tinggi itu tuh sinyal ya bagi kewirausahaan bahwa sumber daya yang digunakan itu dilakukan secara efisien. Kan ingat ya kita ya waktu itu kamu kalau mendapatkan profit ya, profit yang tinggi berarti artinya kamu harus melakukan efisiensi. Pendapatan tinggi